Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Rasul pasal 6 dengan judul menanggapi sungutan dengan sikap positif. Kisah para Rasul adalah sejarah gereja mula-mula setelah peristiwa Pentakosta. Dari kisah para Rasul kita melihat peranan dan fungsi gereja sebagai kekuatan rohani dan sebuah organisasi yang dipakai oleh Tuhan sebagai alat keselamatan di tangan Tuhan. Sebagai kekuatan rohani, gereja adalah persekutuan orang percaya yang sudah lahir baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja mengandalkan kekuatan doa, firman Tuhan, ajaran dan otoritas rasuli, persekutuan, kuasa Roh Kudus dan mujizat. Sebagai sebuah organisasi, gereja adalah kumpulan orang percaya yang mau diatur dalam organisasi gereja dengan tunduk kepada pemimpin gereja yang memiliki otoritas untuk melaksanakan kepemimpinan gereja. Tantangan ini ada dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7. Pada ayat 1 dikatakan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Murid atau jemaat bertambah, seharusnya hati senang. Kita bisa berseru puji Tuhan, haleluya, amin. Ini terjadi sebaliknya, murid bertambah, hati bersungut-sungut. Bagaimanakah gereja mula-mula menanggapi sungutan atau kritikan dengan sikap positif? Pertama, memanggil semua murid berkumpul. Artinya masalah bukanlah dihadapi oleh perorangan para rasul saja. Masalah yang dihadapi adalah masalah bersama. Kebersamaan gereja mula-mula sangat kuat. Kebersamaan inilah yang membuat mereka selalu berkemenangan. Kisah Rasul 6 ayat 2. Kedua, memilih jemaat yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat untuk ditugaskan dalam melayani diakonia dan mengurus pelayanan diakonia gereja. Gereja bersatu untuk tidak memilih sembarangan orang dalam pelayanan, karena pelayanan menuntut dedikasi, mentalitas, karakter, dan kerohanian yang kuat. Dedikasi, mentalitas, karakter, dan kerohanian yang lemah akan memperburuk pelayanan dan kekuatan gereja dari dalam. Kisah Rasul 6 ayat 3. Ketiga, mereka yang terpilih melayani diterima baik oleh jemaat, dihadapkan kepada rasul-rasul untuk berdoa, dan para rasul menumpangkan tangan atas mereka. Tampak sekali kesatuan jemaat dan otoritas rasuli sebagai payung pelindung untuk mereka yang terpilih agar dapat melayani dengan sukacita dan hati yang rela. Melayani dengan sukacita dan hati yang rela adalah kekuatan pelayanan gereja mula-mula. Mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain dengan rela membagi hidup mereka. Keempat, akibat dari para rasul menanggapi sungutan dengan sikap positif, mereka dapat fokus mempersiapkan firman Tuhan dan memusatkan diri pada kehidupan doa. Tugas utama hamba Tuhan di sini sangat jelas, mempersiapkan firman Tuhan dan memiliki kehidupan doa baik secara kuantitas dan kualitas. Kisah Rasul 6 ayat 4. Firman Tuhan adalah makanan rohani umat Tuhan. Firman Tuhan yang dipersiapkan dengan baik dan benar akan berdampak pada kehidupan jemaat. Firman Tuhan bukan sekedar kata-kata, tetapi pedang roh yang menumbuhkan iman. Firman Allah makin tersebar, makin luas diberitakan, jumlah murid makin bertambah, dan bahkan para imam menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kisah Rasul 6 ayat 7. Kelima, di antara mereka yang terpilih melayani, di antaranya adalah Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Stefanus bukan saja mau melayani diakonia kepada janda-janda, ia dengan berani memberitakan Injil Yesus Kristus dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kisah 6 ayat 5 dan 8. Tampak sekali otoritas rasuli ada pada Stefanus yang diturunkan melalui penumpangan tangan para rasul. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, konflik sering terjadi di dalam gereja. Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik akan berpengaruh buruk pada pertumbuhan iman jemaat. Di sini kita belajar dari gereja mula-mula menangani konflik di antara mereka. Mereka mengandalkan doa dan firman Tuhan, otoritas rasuli, dan tunduk kepada kepemimpinan gereja. Marilah kita tunduk dan hormat kepada kepemimpinan gereja dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Stefanus adalah contoh jemaat yang rendah hati,
Ia rela melayani diakonia atau melayani meja dan bersaksi dengan berani tentang Injil Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.